nama saya Elsya Sharonardana, biasanya dipanggil Yaya. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal itu pentingnya apa sih dalam kehidupan kita. Nah, komunikasi interpersonal sangat penting untuk kita pelajari karena hampir semua aspek kehidupan kita membutuhkan komunikasi. Hubungan yang kita bangun dengan orang lain, baik teman, tetangga, atau keluarga, semua tergantung pada keterampilan komunikasi kita untuk terlibat dalam percakapan yang memuaskan atau tidak memuaskan. Biasanya itu percakapan yang nyambung atau tidak nyambung. Bahkan kedekatan kita dengan orang lain dapat dikembangkan, dipelihara, kemudian dihancurkan begitu saja melalui interaksi interpersonal kita. Tidak hanya itu, dalam dunia bisnis biasanya kita juga berlomba-lomba untuk menjadi komunikasi atau pembicara yang baik. Kemampuan komunikasi sangat penting untuk menunjukkan kesuksesan profesional kita, karena keterampilan komunikasi verbal sangat penting digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara langsung kepada klien untuk menginformasikan maksud atau tujuan kita. Nah itu guys, jadi komunikasi itu sangat penting dalam kita. Terus sedangkan komunikasi nonverbal itu apa sih kayak? Nah, komunikasi nonverbal itu berfungsi untuk meyakinkan apa yang kita ucapkan atau menunjukkan perasaan, emosi yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa atau kata-kata, kemudian untuk menunjukkan identitas diri. Oleh karena itu, komunikasi verbal dan nonverbal saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Komunikasi verbal dan nonverbal bekerja sama dalam menafsirkan perilaku kita sehingga dapat terbentuk pemahaman yang benar. Nah, itu sangat berpengaruh komunikasi dengan kehidupan kita guys. Nah, dengan mempelajari komunikasi interpersonal yang baik, kita dapat memiliki banyak berbagai manfaat. Di antaranya itu dapat menghindari konflik yang terjadi dalam keluarga ataupun dalam luar keluarga seperti tetangga kita dan masyarakat yang luas. Kemudian, karena salah satu tujuan dari komunikasi interpersonal adalah untuk menghindari berbagai konflik atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi di masyarakat, jadi kita harus pintar-pintar untuk memilah mana yang harus disampaikan, mana yang harus tidak disampaikan. Karena komunikasi juga bisa untuk solusi memecahkan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Komunikasi sangat efektif dalam mempermudah seseorang dalam memahami suatu pesan atau informasi, sehingga permasalahan yang kompleks seperti kesalahpahaman dapat dicegah dengan komunikasi yang baik, tutur kata yang lembut, kemudian dengan kepala yang dingin. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah sama teman atau masalah sama keluarga, bisa dibicarakan dengan baik. Manfaat lain juga yang dapat kita temui hubungan dari orang lain seperti bertukar pikiran, kayak kamu mikir apa nih, mikir apa, kayak mau membangun bisnis, kemudian informasi dan keterampilan, terus luasnya ilmu pengetahuan. Kita dapat membangun sikap saling menghargai dan belajar mempertimbangkan pendapat dan saran orang lain. Kita juga bisa mengekspresikan diri kita kepada orang lain dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang sangat serius. Kalau jika
akan berdampak negatif atau bisa memecah belah kelompok. Jadi sangat penting untuk mempelajari komunikasi interpersonal ini. Baik, karena cara kita berkomunikasi akan menentukan bagaimana orang lain menilai kita secara pribadi. Penilaian orang lain itu terhadap kita akan membentuk identitas diri dan konsep diri kita, sehingga kita tidak bisa itu menganggap komunikasi interpersonal sebagai masalah. Nah, komunikasi interpersonal itu tidak bisa kita sepelein dan tidak bisa kita anggap tidak penting. Jadi sangat didefinisikan komunikasi interpersonal itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Tindakan atau proses menggunakan kata-kata, suara, perilaku, pikiran, ekspresi itu juga akan menimbulkan atau menyebabkan hal negatif atau hal positif. Dari apa yang aku sampaikan, apakah dari sini ada yang mau ditanyakan? Kak Yaya, saya mau nanya, apa sih contoh komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari itu yang baik dan benar gitu loh? Nah, dari pertanyaan Kak Dela ini sangat bagus sekali. Apa sih Kak contohnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang baik itu? Nah, yang pertama jangan bertele-tele. Nah, biasanya kita menemukan banyak seseorang atau tipe seseorang yang gak suka basa-basi sama kita. Jadi to the point, kalian harus menjelaskan apa yang kalian ingin sampaikan itu dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Yang kedua, perhatikan intonasi nada bicara, jangan ngegas dan jangan terlalu lamban. Dan yang terakhir, kalian harus memperhatikan ekspresi kalian. Masa kalau misalnya kalian komunikasi dengan orang itu harus wajahnya selalu marah-marah? Kan tidak. Kita itu harus tersenyum, kemudian ramah dan nyaman untuk seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Sekian dari saya.